ننعلها بدءا أول بدء أول بدء ذي بدوء. ولا أنسى أن أقول شكرا جزيلا على هذه الفرصة الغالية، مثلها كمثل اللؤلؤ الذي تلألأ ويتلألأ، وكان تلألؤها أطيب من تلألؤ اللؤلؤ والمرجان. أيها الأساتذة والأساتذة أسعدكم الله. قبل أن أقرأ سلسلة البرامج في هذه الفرصة الغالية، اسمحوا لي هنا لأن أعرف نفس المتكلم في هذه الساعة السعيدة. كان المتكلم اسمه أحمد جنيدي، ولد هو في سفر التاريخ 5 من يناير سنة 1975 ميلادية. وأما سلسلة تربيته، كان هو العالم في كلية علم الحديث وتعليم الإسلام بجامعة الإسلامية مدينة. كان هو الماجستير بجامعة الأزهر دار العلوم مصر. وكان هو الدكتور في علم التفسير والحديث بجامعة رياض السعودية. وأما الآن كان هو مدير معهد الاتحاد جامعة سامبان. وكان هو المحاضر في جامعة الرحمة سورابايا. أيها الأساتذة والأساتذة أسعدكم الله. وأما البرامج التي ستسير في هذه الساعة السعيدة، الفقرة الأولى يعني الافتتاح. الفقرة الثانية التوجيهات والإرشادات. الفقرة الثالثة الموعظة الحسنة يعني التوصية الدينية. الفقرة الرابعة الاختتام يعني قراءة الدعاء. اختصارا للوقت، هيا بنا نفتح لقاءنا في هذه الفرصة الغالية والساعة السعيدة بقراءة أم القرآن. عسى أن يسير هذا البرنامج سيرا حسنا على هذه الصالحة. الفاتحة. الفقرة الثانية التوجيهات والإرشادات من قبل رئيس قسم التربية والتعليم من المؤسسة المنورة الإسلامية باب كسن مادورا، المكرم الأستاذ ولدان محمود، فليتفضل عليه مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama jazakumullah khairan atas kehadiran ustaz-ustaz semua dan ibu
khusus Ustadz Ahmad Junaidi MA, Dr. Ahmad Junaidi MA dari Mudir dari Al-Ittihad Camplong. Beliau adalah salah satu inspirasi anak pribadi. Terus terang anak pertama kali bertemu dengan beliau waktu anak kelas 1 atau kelas 2 SMP. Kebetulan anak remaja Masjid Al-Munawwarah dan masuk bimbingannya dari Al-Fadhilah Ustadz Ahmad. Dulu di sini di Masjid Al-Munawwarah tiap bulan Ramadan ada kegiatan iktikaf dan anak kebetulan ikut dulu itu. Kalau tidak salah tahun 98, 99. Dan salah satu pembicara yang kami hadirkan di situ adalah Al-Ustadz Dr. Edi. Dan insya Allah beliau waktu itu masih mahasiswa di UIN di Madinah. Dan beliau sangat banyak memberi motivasi pada kami masalah-masalah kebaikan, masalah-masalah din. Yang waktu itu ilmu sangat jarang mungkin di sini. Dan beliau jadi pemuka bagi kami untuk menuju kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan jadi amal pemberat Ustaz nanti beliau bisa insya Allah. Dari sana adalah anak lama ketemu dan baru dipertemukan kembali setelah beberapa tahun. Beliau Masya Allah sangat banyak membawa perubahan bagi kami di remaja Masjid Al-Munawwarah. Makanya anak sangat senang sekali beliau mau mengabdi untuk kehidupan keagamaan di Pamekasan khususnya dan Madura umumnya. Bahkan beliau sudah nasional Insya Allah. Dan dari kebaikan ini anak pribadi ingin membawa kebaikan ini untuk Yayasan Al-Munawwarah secara umum. Makanya Yayasan Al-Munawwarah berinisiatif untuk mengadakan kajian bulanan buat ustadz-ustadzah dan para karyawan. Mudah-mudahan ilmu beliau bisa membawa perubahan lebih baik bagi kita semua. Insya Allah di sini sudah baik, mudah-mudahan jadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita pernah bertemu dengan beliau dulu, kemudian vakum. Anak sangat berharap ke depan kegiatan ini menjadi rutinitas yang baik buat kita semua. Dan alhamdulillah juga untuk kajian bulanan rutin Yayasan Al-Munawwarah ini sudah ada kepanitiaannya. Mudah-mudahan dengan kepanitiaan ini bisa menjadi rutinitas bulanan yang tidak putus seperti yang kemarin. Dan insya Allah Ustaz, nanti tiap bulan kami akan informasikan masalah tanggalnya. Dan insya Allah awal bulan nanti dari panitia menghubungi antum Ustaz. Mudah-mudahan ke depan jadi lagi. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan pada awal pertemuan ini. Mudah-mudahan ke depan pesertanya lebih baik lagi, lebih lengkap lagi, karena kebetulan dari beberapa guru izin tidak bisa mungkin karena ada beberapa hal, ada halangan. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih lengkap lagi dan lebih baik. Itu dari kami mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lupa dari yayasan, ada banyak yang bisa hadir. Dari ketua yayasan, beliau safar ke luar kota dan beberapa pengurus juga qadarullah tidak bisa hadir karena ada halangan. Itu mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أقول شكرا جزيلا لأستاذنا الكرام ولدان محمود. الفقرة الثالثة يعني الموعظة الحسنة، أعني التوصية الدينية التي سيقوم بها الدكتور أحمد جنيدي الماجستير، فليتفضل عليه مشكورا. Terima kasih atas waktunya. Pertama mohon maaf ini suaranya sedang ya terwarin. Baik, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wasahbihi. Pengurus yayasan, ustaz-ustaz sekalian rahmat Allah. Berada di Muhammad awal bulan kelahiran Rasulullah SAW, mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk melahirkan generasi muda yang bisa kita percaya. Karena kata hadis Nabi itu dari 100 orang mungkin yang akan jadi orang benar-benar kuatnya cuma satu. An-nasu ka'ibul minah. Manusia itu seperti 100 ekor unta. Dari 100 ekor unta itu hanya satu ekor la takadu tajidu fiha rahilah, yang siap memikul beban bawa barangnya jarak jauh. Sehingga salah seorang ahli pendidikan juga mengatakan kalau bisa berhasil 1% saja yang jadi rohilah, yang siap memikul beban seperti unta tadi, itu sudah luar biasa. Kalau jumlah semua siswa berapa? 800. 1%-nya 8 jadi rohilah semua. Ya. Siap memikul beban-beban risalah Islam ini, itu sudah dicukupkan dari hadis. 1000 per 10 tuh, tambah banyak ya. Cuma untuk sampai jumlah ini 8 yang jadi rohilah kan juga tidak mudah. Walaupun kelihatannya sedikit. Malah yang banyak saya baru kemarin juga ketemu wali santri. Oh Ustaz, anak-anak Islam mondok nggak ada bekasnya katanya. Saya kira kondisi seperti ini banyak di banyak tempat. Ketika di pesantren dengar azan ke masjid, begitu di rumah nggak ada masjid. Padahal Allah yang di pesantren dengan Allah yang di rumah kan sama. Ada yang bilang, wah di sana takutnya setan yang di rumahnya lebih hebat. Ini yang pentingnya Bapak Ibu sekalian ya, kita kan ada dalam ekosistem pendidikan kan ada 3 unsur. Ada kita para pendidiknya, para guru, murabbinya, muallimnya, ada kurikulum al-manhaj, ya. Dan yang ketiga ada lingkungan. Ya. Walaupun dari ketiga hal itu yang nomor 1 tetap kitanya, pendidiknya, kuncinya di kita. Ya. Walaupun kurikulumnya bagus, fasilitasnya bagus, kalau gurunya melempem, berat. Ya. Jadi memang dari 3 komponen tadi terberat ada pada kita para guru. Kalau ternyata kita tidak dapatkan rohilah tadi, 8 orang yang berkualitas kuat, seperti surat Al-Anfal, al-ana al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Allah sudah ringankan, ya, dan Allah Maha tahu kita ini memiliki kelemahan. Jadi kalau dulu 1/10 perang itu awalnya nggak boleh lari, 1/10. Kalau pokoknya nggak boleh lari. Ke belakang semakin kualitas iman menurun, 1/2 nggak boleh lari. Jadi kalau musuh kita 2 kali lipat, itu tidak boleh lari. Dianggap dosa besar kalau kita lari kalau 2 kali lipat musuhnya. Artinya berarti kalau kualitasnya menurun, ya tadinya 1%, harus ditambah jumlah. Rohilahnya mungkin tidak sekuat rohilah yang dulu ya, karena kualitasnya, karena itu jumlah yang baik harus ditambah yang lebih kuat. Jadi umpamanya tadi 800, 8
paling tidak ada 16 lagi anggota lipatannya yang siap nanti menjadi penari yang lain yang lebih lagi. Jadi kalau di sekolah kita ada 16 yang baik-baik jadi pelopor, insya Allah ada yang lain kan itu. Masalah sekarang kadang begini, permisif anak-anak kita juga nggak enak kalau teman sekelas, terutama di asrama. Kalau sama adik kelasnya tegas, keras. Kalau sama temannya dia. Artinya kualitas kita yang semakin menurun memang menuntut jumlah yang banyak. Kemarin di khutbah Jumat saya menyinggung bahwa kelahiran Rasulullah SAW itu memerdekakan. Baru lahir Thuwaibah al-Aslamnya langsung dimerdekakan oleh Abu Lahab. Jadi belum jadi apa-apa Nabi, baru lahir sudah memerdekakan seorang manusia. Jadi Thuwaibah ini budak dari Abu Lahab, menyusui Nabi, terus dia cerita kepada Nabi bahwa anaknya Aminah, Muhammad sudah saya susui. Saking senangnya dibebaskanlah Thuwaibah. Ini kita para guru bagaimana nih kurikulum merdeka bisa melahirkan orang yang merdeka. Untuk kita bantu. Baik, kita kembali dulu memang tugas Rasulullah. Ya. Rasul diutus oleh Allah sebagai minnah atau minhah, anugerah. Laqad manna Allah telah memberi anugerah minnah. Jadi diutusnya Rasul setelah 3000 tahun doa Nabi Ibrahim, ya, jaraknya 300 tahun, 3000 tahun dari doa Nabi Ibrahim sampai lahirnya Nabi kurang lebih 300 tahun. Jadi kita sadari betul, yakini betul lahirnya beliau, hadiran beliau di tengah-tengah umat akhir zaman ini adalah minnah, anugerah. Ya, anugerah. Saat itu jahiliyah luar biasa. Yang namanya mabuk-mabukan sudah mungkin belum separah sekarang, tapi kita mulai dengar sekarang ya. Ada yang mabuk-mabuk kemarin itu videonya merusak. Perzinahan ini sudah LGBT, pintunya sudah dibolehkan. Jangan-jangan Istiqomah nanti ramah LGBT. Nah, kalau sudah itu pintu masuknya fahisyah, ma dhahara minha wa ma batan. Fahisyah itu perbuatan keji, zina dan sejenisnya. Sekarang bisa kita tonton ma dhahara yang nampak mungkin di jalan, atau ma batan yang tersembunyi dalam. Oh, bukan tafsir Pak, yang keluar adalah gambar-gambarnya. Gak usah nyari, datang sendiri. Tapi kemarin kita saya buka aplikasi tafsir, keluar yang itu, ada klik loh. Ya, apa teman yang lain, aplikasinya yang berbayar, yang premium ini, nggak didatangin iklan. Bapak Ibu rahmatullah, untuk tantangan tersendiri bagi kita, jahiliyahnya. Ya, kalau ada yang mengatakan jahiliyah itu masa sebelum Nabi, tapi kan perbuatannya, tingkah lakunya, perilaku kan berulang. Ya, berulang. Kalau dulu perempuan jahiliyah biar dilirik pakai gelang di kakinya. Kalau di kita kan sapi ya, ngomong. Sekarang kita baju akhirnya dipakai, pakai ham, ya itu kan upaya-upaya melirik yang menarik orang. Ya, itu harus kita sadari, yakini, imani bahwa kelahiran Rasulullah SAW adalah jinnah tersendiri. Anugerah luar biasa. Bagaimana Rasulullah kalau awalnya sempat bingung ya, bahwa jadaka bolan, di sini bukan Nabi sesat, alhamdulillah Nabi sesat. Bolan di sini artinya bingung. Jadi dolal dalam bahasa Arab ada sampai 7 arti.
Jadi kullu bid'atin dhalalah, yang mana yang dhalalah? Bisa artinya kafir, musyrik, bisa artinya salah, khotok. Dhalal tidak harus selalu sesat artinya. Lupa. Kenapa bukan harus dicatat? Antadilla ihdahuma, kalau dia lupa, fatudzakiru ihdahuma al-ukhra, yang lain ingatkan. Jadi dhalal tidak harus selalu artinya sesat. Jadi kullu bid'atin dhalal, ya bid'ah yang memang tidak ada contohnya, mengada-ada, itu yang dhalal. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi anugerah ini berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam sejak ribuan tahun yang lalu. Begitu Rasulullah SAW diutus, ya, jahiliyah itu perilakunya mulai beliau hilangkan. Sehingga kita perlu mengenal jahiliyah itu, mengenal, bukan harus meragukan, tapi mengenal apa itu jahiliyah. Kata Al-Quran ada hukum jahiliyah, hukum jahiliyah. Ada hamiyah jahiliyah, fanatisme jahiliyah, ya, tabarrujul jahiliyah, lenggak-lenggok jahiliyah, dhannul jahiliyah, persangkaan jahiliyah. Ini harus kita kenal untuk kita ingatkan anak-anak kita. Khalifah Umar pernah mengatakan kalau Islam ini generasi mudanya tidak mengenal jahiliyah, ya, maka akan rusak dari dalam bangunannya. Beliau adalah bisyaratu Isa, sini ya. Dakwah Nabi Ibrahim, jadi kelahiran Nabi Muhammad itu panjang sejarah. Sejak doanya Nabi Ibrahim, wa bisyaratu Isa, kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa. Wa ru'ya ummi, beliau sudah bermimpi sebelum lahir, sebelum melahirkan. Ya. Wa kadzalika ummahatun nabiyyin yarayna. Semua ibu-ibu para nabi itu bermimpi sebelum melahirkan. Jadi anugerah luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Kelahiran Rasulullah SAW bagi kita adalah penyelamat manusia dari kegelapan ini. Ini doa Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ats fihim, ya Allah, utuslah dari kalangan mereka sendiri, bangsa Arab sendiri, bukan dari orang lain, seorang Rasul. Apa gembira? Mubasysyiran bi rasulin ya'ti, Nabi Isa sudah memberi kabar gembira. Jadi ahli kitab tahu betul, mengenal betul sifat-sifat Nabi SAW. Anugerah kalau kita beriman dan mengikuti. Sebaliknya, selanjutnya tugas Rasul adalah 3T, ya, dalam ayat ini surah Al-Baqarah. Mihnah, kalau tadi minnah anugerah, kalau mihnah profesi. Ikatan Dokter Indonesia, Al-Niqabah Al-Mihaniyah, organisasi profesi. Kalau di Mesir itu ada Niqabatul Atibba, ikatan dokter kalau di kita. Ada Niqabatul Muhammin, penadi, advokat. Mereka pakai bahasanya, ya, Niqabah Mihaniyah. Profesi Rasul, tugas Rasul terangkum dalam ini adalah 3: tilawah, tazkiyah, dan taklim. Kalau kita guru mungkin persentase taklimnya lebih banyak, ya, tapi tetap harus ada unsur tazkiyah. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, walaupun kita di kelas, ya, mungkin mengajarkan fisika, olah macam-macam yang tidak berkaitan langsung dengan matematika, tapi tetap ada unsur tadi. Mereka mengenal Islam dan terjauhkan dari jahiliyah. Ini mihnah, tugas para nabi, para rasul, Rasulullah SAW. Pakai hak mihnah, kalau pakai hak bencana, petaka, musibah kalau tidak ikut Rasul, tidak meneladani Rasul, itu akan menjadi mihnah, ujian, imtihan, ujian. Mihnah pakai hak, menjadi petaka, musibah bagi kita. Karena teladan yang paripurna, yang seutuhnya itu hanya ada pada Rasulullah SAW.
Kata Imam Malik, siapa saja boleh terima dan ditolak pendapatnya kecuali shahibah atau qabr, menunjuk kubur Nabi SAW. Jadi kalau kita sekarang ya boleh mengambil teladan, tapi yang sempurna tidak ada. Saya yakin di yayasan juga demikian. Mungkin ada tentang kejujuran, ini ada di sosok Ustadz siapa. Jadi sekarang teladan itu kolektif. Karena kalau satu orang pasti besok-besok akan kecewa. Kita memfigurkan siapa, yang lagi ramaikan Anies ya. Figur yang paling sempurna Rasulullah. Kalau manusia nanti besok-besok banyak tahu kurangnya, kecewa. Jadi untuk manusia jangan full 100, pasti ada kurangnya. Ya. Untuk manusia kita ada teladan itu di komunitas kolektif umat ini. Jadi hanya di yayasan saja. Oh, kalau disiplin ada di ustaz ini, kalau kejujuran ada di ustaz ini, kalau ini ada. Jadi kalau kita kumpulkan teladan itu ada, sehingga kemudian tidak fanatik, tidak figuritas. Juga mungkin di ibu-ibu juga begitu, di guru yang disiplin ada, teladannya ada, saya yakin. Kalau diberi reward per itu akan ketemu. Ya. Jadi keteladanan kita sekarang itu bukan pada individunya, bukan figuritas. Ya. Baik, kita masuk. Kita sampai jam berapa Ustaz MC? Jam 11 ya. Kita masuk ke tema kita tadi saya kira pengantar. Rasul tadi kan taklim, tazkiyah dan tilawah. Itulah fungsi-fungsi kita sebagai guru murabbi. Beliau mendidik, kalau kita lihat dari segi tempat dan waktu. Saat beliau masih sulit 3 tahun pertama dakwah Syria, itu beliau sudah membacakan kan. Begitu Jibril menyampaikan Quran, beliau bacakan kepada para sahabat di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, Darul Arqam. Itu kan masa sulit. Walaupun kita membaca riwayat-riwayat bahwa banyak orang kafir musyrik itu yang nguping, ke rumah, tahu sebenarnya markas Rasulullah itu tahu, tapi karena mereka sejujurnya ya apa? Ada lagunya siapa? Pengagum diam-diam ke lagunya siapa? Jadi mereka nguping Rasulullah bacakan itu. Kadang ketemu sesama mereka pura-pura nggak tahu. Jadi kita yakin betul kekuatan Al-Quran. Ya. Di rumah Rasulullah, seperti ayat Al-Ahzab ya, wadkurna ma yutla min ayatillah wal hikmah fi buyutikunna, di rumah kalian istri-istri Nabi. Jadi tempat belajar itu, berdidik itu di mana saja. Bisa di sekolah tadi, rumah markas lah kalau itu ya, center begitu. Bisa di rumah-rumah istri-istri Nabi, tempat turunnya wahyu. Wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Quran dan hadis di rumah-rumah Nabi. Ya. Jadi rumah-rumah kita sejatinya sesungguhnya adalah sekolah-sekolah kita, tidak dibeda-bedakan. Walaupun sekarang kan sekolah formalnya iya ya, di kelas pagi, tapi ketika di rumah pasangan kita ini istri Nabi. Mungkin kenapa yang dikubur itu di kamarnya Aisyah dan hanya 2 sahabat, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Utsman sudah dipakai Pak, padahal khalifahnya ada 4. Di kamarnya Aisyah itu yang jadi tempat dimakamkannya Rasulullah. Maka dari sini juga kita bisa la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Jangan duduk di atas kuburan dan jangan sholat menghadap kubur. Di masjid Nabi kuburannya di dalam masjid sekarang. Maksudnya menyembah kubur. Kalau sudah ada masjid terus ada kuburan di depan orang-orang juga nggak masalah ya. Di dalam masjid nggak mungkin menyembah kubur, masjidnya duluan. Lain di mihrab ini kuburan terus baru bikin ini ada menyembah kubur. Jadi
Saya kira perlu ditebakkan. Kalau tidak, kalau bertanya Masjid Nabi itu gimana? Kuburnya di dalam. Itu satu. Jadi Rasulullah SAW satu siang, karena Bapak Ibu ya, Rasulullah tidak butuh santai. Di kebun kurma yang dipagar, beliau duduk. Kalau di tempat sekarang musim tembakau, apa? Tempat taruh air itu namanya apa? Apa? Kan ada tempat yang tembakau, ada bikin kayak sumur kecil ya, danau kecil, pakai plastik, apa namanya? Juga itu haut, kolak lah, kolak. Jadi Rasulullah SAW duduk, gerak-gerak kakinya. Di pintu masuknya ada yang jaga. Kalau tidak salah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Datang Abu Bakar, kok, ya. Saya mau ketemu Rasul, tunggu, saya minta izin dulu. Setelah diizinkan, Abu Bakar masuk, duduk di sebelah kanannya. Datang Umar, diberi izin, duduk sebelah kanannya lagi. Ketika Utsman datang, tidak sebaris tapi di sebelahnya. Kan kolom ini kan. Jadi sebelah sini, Umar sebelah sini. Kemudian kata Nabi SAW rukbatayhi, ini ada kolom Utsman. Ketika Utsman masuk, kan beliau kakinya di kolom itu diangkat bajunya sampai dengkulnya kelihatan. Makanya ada yang mengatakan betis bukan aurat, itu Nabi kelihatan. Tapi begitu Utsman datang, dengkulnya ditutup. Kenapa? Masa saya nggak malu? Malaikat aja malu sama Utsman. Jadi ini ditafsirkan oleh para ulama bahwa Utsman memang kuburannya nanti nggak sedia aja. Ini Bapak Ibu Allah, rumah-rumah kita adalah tempat belajar. Jadi lingkungannya tidak hanya di sekolah formal saat ya di kelas. Rasulullah melakukan pendidikan itu, ya pengajaran itu, jadi sekolah jadi senternya, di rumah, ya di masjid. Fi buyutin arinallahu antur fa'af, ya wa yudhkaru fiha ismuh. Di rumah-rumah Allah, di masjid. Kalau dalam ilmu hadis ada namanya hadis mushaf. Ada hadis ihtaja Rasulullah SAW. Rasulullah membuat tenda saat i'tikaf. Ada yang salah baca ihtajama. Nabi berbekam di masjid, melakukan bekam di masjid. Dulu bisa bayangkan Bapak Ibu, nggak ada bahasa Arab itu nggak ada titiknya, nggak ada titiknya coba. Man shoma Ramadan, yang berpuasa Ramadan, kemudian diiringi sitta min Syawal. Tulisannya kan sin, kan gitu Pak ya. Ada yang salah baca karena nggak ada titiknya. Wa atba'ahu syai'an min Syawal. Nggak ada titiknya sampai ditemukan oleh siapa? Titik Pak. Sama ya, yang menemukan titik. Abdul Aswad Ad-Duali. Jadi dulu nggak ada titiknya. Kita ada titiknya, nah makanya kan nggak bisa baca juga. Karena orang dari Arab, luar Arab masuk Islam kan salah-salah baca. Dibuatlah titik. Setelah ada titik nggak bisa baca juga, kita yang gundul. Dibuatlah harokat oleh siapa tuh? Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Ya, jadi sekarang kita sudah sangat mudah, cuma nggak sempat bacanya. Dulu nggak ada titiknya, sangat mungkin salah, namanya tasbih, salah baca. Bahasa dulunya orang yang salah baca namanya sohafi. Sekarang sohafi keren, wartawan. Bahasa udah berubah. Sohafi dulu orang yang sering salah baca, nggak keren banget. Sekarang bahasanya berubah, sohafi wartawan. Ya Bapak Ibu, ini Rasulullah di mana tempat ya juga waktunya. Beliau melakukan pendidikan ini di sepanjang waktu, di banyak tempat dan momentum. Sedang mungkin tadi, sedang safar juga melakukan itu. Kondisi apa ya? Kondisi perang tetap tidak berhenti mengajar. Ya. Ketika haji kan, sampai itu apa sekarang? Kan safar tetap tidak, jangan hanya boleh pandangan pertama, ya kan? Jadi Bapak Ibu dan Rasulullah SAW dalam mendidik, mengajar ini tidak mengenal waktu, ya. Di banyak waktu, kesempatan, momentum. Ya. Kalau kita mungkin kewajibannya saat di sekolah kan, tetapi di luar itu tetap. Ya.
kita punya kewajiban juga mendidik anak biologis kita kalau gitu. Yang repot sekarang kadang anak biologis kita tidak menjadi anak ideologis kita yang banyak mewarisi Nabi Nuh. Jadi anaknya ngelawan bapaknya. Aku nggak tahu kalau di kiai itu ada biasanya satu anak yang nyeleneh, tapi tiba-tiba dia langsung jadi yang pimpin. Itu banyak cerita seperti itu. Nggak pernah ngaji, anak ini main motor, ini tiba-tiba ayahnya meninggal, ya ia meninggal, dia langsung takbir. Ini lagu nih. Nggak heran. Yang lain yang kuliah yang ini biasa, orang nggak heran. Orang kita ini senang yang khawarikul ada kan, yang tidak biasa. Satu SPS 3 biasa. Ini ada teman saya ceritanya, teman cerita. Siang belajar, besoknya udah pinter. Jadi nggak laku dulu. Siangnya belajar, tertidur, besoknya langsung pinter baca kitab. Nggak ada teori ini nggak laku. Masyarakat kita senang yang gitu-gitu. Kalau siapa bilang S1, S2 itu biasa. Masyarakat yang senang yang aneh-aneh, yang nggak masuk akal. Khawarikul ada. Kalau ini kan guru-guru nggak payu, nggak laku. Cukup tidur, kesurupan setan, dia pinter. Yang ngomong setan yang jalan. Kemarin ada santri begitu. Ternyata dia sudah lihat makhluk itu diwariskan dari kakeknya siapa itu. Terus sudah berapa kemarin sudah di rupiah di mana? Di Sampang katanya. Saya dicuriga di Sampang, saudaranya. Bukannya di rupiah syariah, dikasihnya Cimat. Saya sudah curiga ke Sampang. Sampang curiga. Apa namanya dalam tauhid itu? Kalau sihir, mana sihir? Istilahnya apa? Apa? Ibu. Sihir kan dikirim lagi. Kalau sekarang alhamdulillah nggak ada. Dulu itu pembungkusnya yang ngirim sana dibalas kirim, ketemu di atas kelas keluar cahaya. Itu namanya apa dalam ilmu tauhid? Sihir dibalas sihir. Ada istilahnya tuh, nusroh. Ya. Sihir dibalas sihir, jimat dibalas jimat. Ya akhirnya nggak betah, yang kurus suruh baca Quran susah. Insya Allah yang sini hadir ada yang kata warisan makhluk doa itu repot. Sampai saya dengar cerita ada yang 3 hari itu mati suri karena belum nemu nih yang mau diwariskan ke anaknya belum nemu. Seperti mati tapi mesti dipertahankan oleh makhluk halusnya 3 hari. Nyiksa. Ya, ini Bapak Ibu rahimahullah. Yang dirahmati Allah. Itu kita memang di masyarakat kita ya sedang yang seperti itu. Tapi alhamdulillah ya dengan mulainya pendidikan ini sudah kayak Jarok sudah mulai ya. Jarok bukan dulu harus pergi dulu ke orang pintar, minta didoakan sebelumnya. Pergi ke orang pintar, jadi yang lain boleh banyak. Alhamdulillah berkurang sekarang. Hal-hal yang mistis-mistis yang kira-kira sudah tidak masuk akal sudah berkurang dari sini. Tapi tantangan kita sekarang juga banyak yang lainnya tadi. Akidahnya oleh dirusak juga tadi, toleransi kebablasan. Baik, beliau dalam mendidik ini tidak harus terus-terusan juga, sering menghindari bosan dan sembunyi. Oh, anaknya jam pulang diceramai ya, dan begitu kan, tidak harus diceramai. Ya, Rasulullah di sini ya, kayak tidak mau tiap hari kalau hataan umil lagu mal itu bosan. Jadi ia tak khawwaluna Rasulullah menyerang sering, tidak harus tiap hari juga tapi seringnya diingatkan itu tetap. Kalau hatas sa'amah khawatir bosan. Kalau ini model Ustaz diceramain aja anaknya, ada model-model lain. Perlu kita ya, sekarang kan sudah banyak sarana kita ajak jalan dan sebagainya. Dari segi model atau metode pengajaran ada bentuknya klasikal atau halakoh. Ini biasanya dikerjakan Allah dalam
kitab yang umum Rasul, keseharian Rasulullah itu biasanya ada jam-jam sekitar 8, 9, sampai 10 jam itu memang ada kelasnya. Di masjid biasanya muridnya itu sahabat-sahabat yang masih muda yang belum kerja. Ya mirip kita sekarang Pak. Bapak ibunya kan sibuk kerja. Ya kan? Bapak ibunya sibuk kerja, jadi kata Umar sendiri mengatakan syaghalna, ya, kami disibukkan dengan ya, transaksi di pasar. Maka yang belajar anak-anak kami Abdullah bin Umar sama saya banyak memberikan hadis banyak. Abu Hurairah karena memang enggak tinggal di masjid, akselerasi masuk Islam tahun ke-6, hanya 4 tahun menjadi sahabat paling banyak hadisnya karena tinggal di masjid, akselerasi. Karena belajar kalau dulu di pondok berapa tahun pondok, semakin lama kayaknya bangga gitu. Padahal kan bukan masalah lamanya belajar, lama. Ya, ini akselerasi Abu Hurairah. Disebutkan dalam kitab yang umum Rasul tadi itu biasanya antara jam-jam 8, 9 memang waktu ya seperti sekarang kita bilang tuh pagi untuk belajar. Itu rata-rata sahabat-sahabat muda yang menjadi muridnya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ya, sahabat-sahabatnya Moga. Ya, setelah sholat subuh, setelah sholat duha, qa'adu hilatan, duduk lingkaran-lingkaran ini majlis hadisnya, ini dibagi kelompok-kelompok. Yaqra'una al-Qur'an, yata'allamuna al-fara'id, membaca Quran, belajar hal-hal yang wajib, bisa ke faraidatnya, hukum waris itu ya, sunnah-sunnah Nabi SAW. Ada yang bentuknya daurah, pelatihan intensif, itu yang rutin harian. Ada yang bentuknya pelatihan intensif. Ada dari luar kota Madinah datang tinggal di masjid 20 hari full belajar, kan pelatihan intensif. Jadi ada yang rutin harian, ada yang sifatnya insidental, biasanya sahabat-sahabat yang jauh dari Madinah. Sengaja datang mencari waktu khusus, ada yang ikut sampai 20 hari, 21 hari. Berikutnya ada yang sering kalau ceramah saya kira sudah sering Pak. Saya kemarin membaca pekan lalu ya tentang khutbah pakai pedang. Rasulullah yang tadi al-asa tongkat. Ada riwayat lain pedang, ada riwayat tongkat. Ada riwayat tombak rum. Jadi tidak fanatik tongkat, boleh yang lain. Maksudnya apa? Sebenarnya itu biar fokus. Dalam Syekh Son'ani dalam Subul Salam Syarah Bulughul Maram itu kan sebenarnya berpegangan itu biar fokus, biar tidak banyak isengnya. Makanya kalau tidak ada tongkatnya, pegangannya ke ujung katanya. Kata beliau pegangan di sisi-sisi mimbar. Yang jelas jangan salah paham, harus kompak, harus nanti masuk sini karpetnya harus salah semua. Karena ada di zaman dulu juga ada yang salah paham. Nahnu qaumun lana syaraf, kami ini bangsa yang mulia, kaum yang mulia. Shalla ilaina Rasulullah SAW, pernah Rasulullah SAW menghadap suku kami. Padahal maksudnya lafaz hadisnya begini, Rasulullah SAW meletakkan sutroh min anazah. Anazah itu semacam tombak, jadikan sutroh. Dia pahamnya dengan hadis ini tidak menghadapi kejadian langsung, dia rawi ya, periwayat hadis. Berarti kita di kaum yang mulia. Rasulullah SAW berhadap ke suku, nama sukunya Anazah Al-Anzi, mungkin pernah dengar ya. Kalau kemarin Salim Dausari pemain Saudi ditahan oleh Martin Paes Tongkol ya. Kalau orang Madura Martin Paes cukup Paes ngikutin bola juga Pak. Waktu di Madinah sama Sebastian Nasir saya satu tim juara dunia, ada fotonya, nggak bisa tampilkan. Masih ada foto tahun 93. Ada virus dari keluarga Montor, ada Bahtiar Nasir, saya kipernya. Mungkin
akhir saja. Tapi kalau depannya kalah, namanya juga sudah banyak ada yang keluar kan, gitu. Timnya nggak kuat lagi. Bapak Ibu rahimahumullah, jadi salah paham terhadap hadis itu sudah dari dulu terjadi. Yang dimaksud alasan tadi tombak, dia kira nama kaumnya. Ya mungkin jangan salah paham lagi. Rasulullah sutrohnya dari tombak. Datang ke Masjid Munawwarah malah tombak, ini sutrohnya. Rusak semua akan bersama kami. Ini sunnah. Waktu itu kan zaman Nabi tahan ya. Ditombak ada masalah. Kalau sekarang ke masjid datang mengatakan ini sunnah, ditangkap tombak rusak di takmir, granit mahal-mahal. Ini Bapak Ibu sekalian ya, ceramah itu ya di mana-mana Rasulullah. Karena Rasulullah berceramah membuat kami menangis, bergetar hati kami seperti orang ketika di hari Badar ya, seolah-olah ini khutbah perpisahan. Diskusi tanya jawab. Oh, hadisnya panjang ya. Jadi ada sering ya diskusi Rasulullah dengan Mu'ad. Hakullah ala ibadah, apa hak Allah terhadap manusia, hak manusia kepada Allah. Kemudian kamu akan pergi di Yaman, di sana ada ahli kitab, apa yang kamu lakukan pertama? Diskusi. Ya. Pernah juga model lain pengamatan, ya. Langsung atau dalam bahasa kita lebih hakim mauqif. Ada satu kejadian peristiwa, coba dianalisa. Jadi momen-momen itu bisa jadi proses pendidikan. Tidak harus ketika dikelaskan. Ini sekedar kurikulum merdeka begitu ya. Tidak harus di kelas, bisa moving kelas dan sebagainya. Kurikulumnya juga. Nah ini Rasulullah ketika selesai sebuah peperangan, ada seorang ibu bolak-balik, ini korban perang itu ditemukan anaknya. Dipeluk anak tersebut sampai nangis, netes air matanya jatuh ke pangkuannya itu. Kata Rasulullah kepada para sahabat yang melihat waktu itu, "Aqarabna hadhihi tarihatan wa waladaha finnar." Kira-kira ibu yang baru senang ini menemukan anaknya selamat, dia rela, dia tega nggak dia membuangnya kembali di kobaran api itu? Tentu tidak, Rasulullah. Ketemu bangkai, mau makan bangkai ini, gibah seperti ini, ya kan? Langsung dengan kasus-kasus. Ada lagi kambing muda yang sudah cacat. Ada mau ini enggak? Mau beli ini enggak Rasulullah? Rasulullah, jangankan sudah jadi bangkai, masih hidup aja kami nggak mau beli. Begitulah dunia, tidak ada artinya di hadapan Allah. Jadi tarbiyah langsung ya, tarbiyah bil mauqif, pendidikan dengan pengamatan langsung. Nah ini kita kan sekarang banyak sarananya Bapak Ibu ya. Rasulullah melakukan model-model seperti itu. Saya kira kalau bicara sarana kita sekarang ini, apa hukumnya sarana? Hukum wasail. Ada yang kalau ada contohnya sarana zaman Nabi repot tidak ya. Sarana yang tersedia waktu itu adanya apa? Selama bukan sarana yang jelas-jelas diharamkan, dilarang, berarti sarana tidak ada masalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah sarana yang semakin mendekatkan kita kepada Allah. Wasilah. Sarana apa saja yang semakin mendekatkan kepada Allah, yang semakin memudahkan murid. Yang jelas bukan sarana yang haram ya. Ada yang foto sekarang lagi musim tembakau ya. Ini tembakau hukumnya haram, rokok hukumnya haram. Kalau tembakau ini hukumnya apa? Dijawab nanti dulu buat background foto. Ya, saya kira seperti rokok dan sebagainya tidak kopi ya, bukan langsung seperti homer, seperti ya apa? Babi itu jelas kopi pasti sudah. Ini kan masih diperdebatkan, makanya masih ada yang mengatakan makruh. Intinya bagaimana orang Pamekasan nanti? Ya kita carikan solusinya. Ini ada Ustaz dari Talamu. Di Talamu terkenal Said Yusuf. Dari Jawa Barat berbis-bis, ya ziarah ke Talamu nyebrang.
10 menit bisnya diparkir, di dalam naik beca atau apa. Jadi penghasilan utama itu kan sudah berapa ongkosnya tiap hari bolak-balik. Saya pernah tanya waktu masih zaman kapal, sebelum ada Suramadu, bis-bis ketemu. Gini, Pak, apa saya punya pesantren? Gini Mas, kalau 7 kali 8 kali ziarah Wali Songo itu insya Allah bisa haji. Ada keyakinan seperti itu. Jadi kalau ikut sejarah Wali Songo 7-8 kali, nanti bisa haji. Saya pikir-pikir betul, berapa coba sekali ziarah Wali Songo? Ini kan paling gak dia mampu, gitu kan? Nabung bisa. Waktu itu kan belum waiting list ya, belum nunggu seperti sekarang. Kalau bisa ziarah 8 kali, berarti dia punya uang, bisa berangkat. Nggak usah pakai dari macam-macam. Nah, ini katanya kalau ziarah Wali Songo dari Jawa Barat yang banyak. 7-8 kali nanti bisa berangkat haji. Ya, coba Ustaz dari Talamu pulang ingin mau diadakan dianggap syirik atau ya timur tadi mau dijadikan tujuan jauh-jauh dari mana Jawa Barat, padahal katanya nggak boleh kecuali 3 masjid yang telah menentang orang taat karena sudah jadi sumber pemasukan. Makanya nahi mungkar itu jangan mendatangkan mungkar sejenisnya. Kasihan, habis waktu kita. Nahi mungkar itu jangan mendatangkan kemungkaran yang sejenis. Umpamanya ditutup, nggak ada ziarah-ziarah, orang nggak punya pemasukan, terjadi malah organisasi, bahaya. Harus ada solusi. Buka pabrik, bisa tutup, buka orang kerja. Insya Allah nggak nolak. Kalau mencegah itu gampang, dari mimbar haram, syirik, solusinya apa? Yang pertama protes kan? Makanya masyarakat itu pemimpin belajar masyarakatnya. Ketika mau dilaksanakan yang baik-baik, masyarakatnya nggak siap, yang pertama protes kan? Masyarakat. Jadi memang pahala ingkar mungkar besar, tapi juga ya, tidak boleh sembarangan. Bapak Ibu rahimahumullah. Jadi itu Rasulullah SAW menggunakan semua sarana yang ada ya. Menggunakan sekarang ya. Rasulullah foto menggambar pakai tangan, membuat garis ya, di tanah pakai kayu dan sebagainya. Yang penting lagi ya ini, menggunakan bahasa yang bisa dan mudah dipahami. Dialek lahjah yang sesuai dengan orang yang dihadapi. Karena baru pulang dari Arab, bahasanya Arab terus. Ada teman saya dari Sulawesi waktu itu berhenti di Jakarta, di Jakarta. Kita harus muayyashah sehingga kita bisa bertakayuf. Kita harus berinteraksi sehingga bisa beradaptasi. Gitu. Tapi istilahnya Arab semua, pendengarnya gitu. Karena baru pulang dari Arab, bahasa-bahasanya istilah Arab. Nah, itu penting kita dengan siapa ya berhadapan dengan ya, kalau di kampus silakan menggunakan bahasa apa yang banyak sisinya itu kan bahasa yang keren-keren lah gitu ya. Di kampung ya biasa anak SD dengan anak kuliah beda ya. Penting juga dialek atau lahjah. Kalau di sini mungkin lo eti ya lo celo. Nah, tadi ngajar di mana? Ngajar di Bangkalan ngasih jeruk. Kata murid-muridnya, lo celo. Ya, di Bangkalan lo celo, berarti nggak kecut. Wah, soalnya minta lagi besok bikin bawain. Padahal besok ini kecut kata gurunya, lo celo, orang Pamekasan. Nah, itulah dialek. Ini ada contohnya di sini. Ya, ada salah satu dialek, laisa min birri. Ya. Asyam fi safar, tidak termasuk kebaikan berpuasa saat bepergian. Itu adalah salah satu lahjah Arab. Laisa minim birim. Kan kalau di ya Ustaz di timur lampu dibunuh, bunuh lampu. Ya, bukan dimatikan, lampunya dibunuh. Gitu Ustaz. Ada bahasa-bahasa gitu. Ya, lampu dibunuh.
Ada lagi, ini yang ke Kalimantan, hati-hati kalau nanti pergi Kalimantan. Ini mungkin agak jauh sedikit ya. Katanya kalau jadi ustaz ceramah atau terutama ngobrol, jangan gunakan kata butuh. Perlu, jangan butuh. Ketahuan di jamaahnya. Butuh itu alat vitalnya laki-laki. Jadi kita sebagai kaum muslimin butuh untuk ketawa jamaah nanti. Butuh itu di bahasa sana alat vitalnya laki-laki. Baik, itu beberapa contoh yang beliau lakukan ya, baik metodenya, cara yang dipakai, bahasanya juga. Ya, katanya Rasulullah berbicara mulai dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi, yang paling pintar, anak kecil juga saya bisa paham kan? Tidak mudah Pak. Ketinggian Ustaz itu katanya. Nah, tapi memang tidak mudah kan? Ini juga mengulang-ulang sesuai dengan keperluan, jangan diulang-ulang terus juga orang bosan. Tetapi salah satunya tadi agar orang paham pelan-pelan dan diulang. Ya, caranya semuanya. Kadang diulang 3 kali. Tentu di mana forumnya. Kalau kelas kita kelas heterogen, kalau kelasnya udah kelas pilihan, nggak usah diulang-ulang. Ya, kalau kelas akselerasi atau kelas unggulan biasanya kita sekali jelaskan. Tapi kalau kelasnya heterogen, mulai dari paling bisa sampai nggak bisa ya, kadang perlu diulang. Saya pernah mencoba gitu ya, sampai itu ada yang satu keluarga pintar-pintar ya. Saya kasih soal jebakan, dia bisa jawab. Yang lain soal lulus-lulus juga nggak jawab. Dan, jadi memang tidak sama. Kalau kelas heterogennya capek antara mau mencapai target kurikulum atau memahamkan. Capek. Ya sudah, yang penting enjoy. Kalau sekarang ini enjoy Pak. Ya. Dibuat senang. Karena sudah mau belajar dulu sekarang. Kemarin saya lihat TikTok ada sekolah-sekolah di Cina. Tadi Safil, ya. Kok di kelas pada anak ngantuk, lemes, capek di rumahnya main HP, jarang olahraga, mager. Akhirnya dia, kan dulu kita waktu SD Pak, zaman kita dulu kan senang dulu kalau masuk kelas. Sekarang kan tidak ada. Anak-anak kurang sehat, kecil-kecil sudah cuci darah. Terus dia pelajari 15 hari, ya udah kepala sekolahnya mimpin senam, safi, apa ya. Ya, ternyata setelah itu lumayan, gairah belajarnya bertambah. Tidak lagi sering pegang HP di rumah. Ya, memang harus ada alternatif. Kalau kita bisa nyalakan saja, ya tadi hanya bisa melarang syirik, dan ada solusi. Temu. Ya, ini perlu dicarikan solusinya apa. Yang Bapak Ibu tidak terang ya, tinggal paksa lagi. Saya nggak baca data, contoh-contohnya inti-intinya. Kontennya juga ya, materinya juga jangan terlalu berat, sesuai dengan kondisi audiensnya. Kok ini bapaknya hitam, ini kisahnya kan semua. Bapaknya hitam, ibunya putih. Kok anaknya hitam? Itu banyak. Kalau soal hanya dikiaskan aja atau coba, otak juga agak hitam putih Pak. Ya, hidungnya kadang ada yang lain putih, ada yang lain. Cukup dengan isyarat. Al-labid yang fi'il isyarat. Orang yang cerdas cukup dengan isyarat. Ya, kontennya. Ini yang disebut dengan Rabbani. Nanti ada materi itu tentang Rabbani atau ta'lim, pendidikan yang Rabbani. Di antara arti Rabbani kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, alladzina yu'allimuna an-nasa sigharul 'ilmi qabla kibarihi. Rabbani kalau dia mengajar hamba-hamba Rabbani tadi, ya, itu mereka mengajarkan hal-hal sederhana sebelum hal-hal yang besar dan berat. Ya, itu kontennya juga kita dengan sesuai dengan Rasulullah tadi. Kemudian berikutnya memberikan kepercayaan
ada bisa sendiri. Walaupun dia masih anak-anak, tapi kita beri kepercayaan dia maju tampil untuk menyampaikan pendapat. Kasusnya Asma ketika Rasulullah hijrah kan, jadi kepercayaan untuk bagian akomodasi. Masih muda-muda, masih anak-anak. Jadi antara ya mendikte, mengarahkan dia, tapi juga diberikan stimulus-stimulus, saran-saran yang membuat mereka memiliki sitok rasa percaya diri. Jangan terus disalahkan biasanya. Nah, ini salah terus, ini seolah nggak ada benernya. Ya diberi kepercayaan walaupun masih muda, masih anak-anak. Asma binti Abi Bakar ya, dalam peristiwa hijrah itu, kemudian juga ini Abdullah, anak Abu Bakar. Membanggakan peserta didik dan memanggilnya dengan panggilan penuh akal. Ya Allah, ya, anak itu diapresiasi bahasa kita ya. Kalau dia terus terasa dekat, ini atau ini mu'alim dia dulu panggilan-panggilan yang merasa dekat. Ya, tapi tetap dijaga adabnya agar tidak kelewatan kemudian dia kurang ajar ya. Dalam bahasa Arabnya istilahnya asyaja'ah al-adabiyah, berani tapi beretika. Kadang berani lupa etikanya. Saking etikanya nggak pernah berani menyampaikan pendapat. Yang susah dipanggil tengah-tengah gitu. Berani tapi beradab. Kadang terlalu beradab mundur jadi suruh nggak jawab, kan repot. Ya, di Bapak Ibu kan ngomong gitu. Asyaja'ah al-adabiyah, berani tapi beretika. Kalau ada kesalahan, ya, waktunya diberikan teguran, arahan ya ditegur dengan alasan. Tadi yang saya sebutkan, jangan pandangan hanya pertama, tidak boleh pandangan kedua dan seterusnya. Ada sahabat yang sholat sampai salah-salah buru-buru, sholatnya patas gitu ya, belum lurus, diulang sampai 2 kali. Irji fasolli fa innaka lam tusolli balik, kok belum sholat. Ini mungkin perlu kita perhatikan Bapak Ibu ya, anak-anak kita ini sholatnya, ya, wudunya kadang masih sembarangan ya. Perlu praktek diperhatikan betul. Pastikan air wudu sampai wailul lil aqab minan nar. Celaka mata kaki bagian gemuk ya, mata kakinya besar bawahnya nggak kena kalau cuma dilewatkan air kalau nggak diusap. Minan nar, terancam api neraka. Anggota wudu yang tidak terkena air tadi kan gimana? Syaratnya batal wudunya. Kemudian masih ada yang apa? Ketika sujud dia tangannya masih begini, bukan ya? Itu karena kebiasaan dengan yang negur terus begitu. Ya, saya kira perlu perhatian. Nah ini mengajar dengan cinta, mengajar dengan kasih sayang. Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, inni la uhibbuk. Jangan terkesan kita disadis, apa kilo, gurunya kilo. Gimana mau ada kedekatan kalau sudah dikesankan kilo? Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, saya mencintaimu, saya ajari kamu setelah selesai sholat. Kata Allah, inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Saya sering ceritakan kalau masalah cinta atau kasih sayang ini seperti orang-orang yang mata klik loh. Kalau ngajak sholat rumah-rumah itu kayak tulus betul ngajak sholatnya itu, nggak ngaruh apa-apa. Ayo datang ke masjid kurun gitu. Walaupun kadang ada kisah cerita yang nggak pas juga, diceramain 1 jam rupanya sebelah masjid. Kok bapak nggak ke masjid diceramain keutamaan sholat jamaah di masjid sampai nangis orang ini. Tapi di situ nggak ke masjid juga. Sudah nangis-nangis, sudah ngerti, sudah semua, sudah tersentuh, tapi ya ke masjid juga. Ternyata kita salah diagnosa, orang tadi salah diagnosa. Dia bukan
tidak mau ke masjid, dia tidak tahu hukumnya sholat orang yang cercol. Dia beser, kelemnya bocor. Yang dia butuhkan, diagnosanya nggak tepat. Diceramai berjam-jam nangis, tapi nggak ke masjid juga. Bukan itu masalah. Dia ingin banget ke masjid, tapi nggak tahu gimana caranya sholatnya orang yang cercol, yang beser. Katanya siapa Imam Malik punya sakit ini juga, beser, cercol. Kumaha hukumnya Ustaz? Iya, pada sholatkan masjid ya, tetapi beser, keluar terus. Itu yang dia butuhkan. Jadi kalau salah diagnosa, kalau tambah nangis, tambah sedih kan, pengen ke masjid tapi enggak. Wudu, bismillah, pakai pampers. Kalau enggak sholat ya. Bismillah. Jadi rahmah betul, tapi pas juga. Diagnosanya harus pas juga. Orang sudah tersentuh, tapi nggak berubah. Kemudian ada juga reward advancement, ya, penghargaan dan hukuman ini juga pernah dilakukan Rasulullah SAW. Yang mengambil tanah diancam Rasulullah, walaupun hanya sejengkal, memindahkan patok, ya, memindahkan patok bumi atas tanah, walaupun sejengkal nanti akan dikalungi pada hari kiamat 7 lapis tanah. Ada yang sudah pernah ibu bapak yang ke tambang batu bara? Saya tahun 2007 mungkin ya, ke Kalimantan itu di tambang batu bara. Bannya itu lebih tinggi dari saya tuh, ban trailernya. Jadi memang tanah itu lapisannya kelihatan. Jadi dibilang satu aradin 7 lapis tanah itu memang seperti kue lapis itu. Makanya beda-beda. Dikalungi 7 lapis tanah, walaupun hanya memindahkan 1 jengkal patok. Ini ancaman. Nah, begitu pula motivasi itu memberikan hadiah tadi, memberikan pujian, ya, memberikan reward, ya, bagian baik dan tepat. Pas ini slide terakhir, ini sering Rasulullah memberikan perumpamaan permisalan. Masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mithlul utruj. Apa utruj? Kalau di Google dicari surah gambar utrujah itu mirip jeruk limau, ya, jeruk lemon yang kuning. Rihuha thayyib, wanginya wangi, potongnya thayyib, rasanya juga enak. Itu mukmin yang rajin baca Quran. Kira-kira kita para guru menghatamkan Quran berapa kali? Langsung tanya muridnya, ya, muridnya nanti. Sahabat Abdullah bin Amr bin As, ya, memahami Rasulullah Iqra'il Quran fi syahr. Iqra' maksudnya hatamkan Quran sebulan, dalam sebulan. Tapi kalau sahabat dulu nawarnya bukan ke atas. Saya uang lebih cepat dari itu, Rasulullah. Nawar, terakhir paling cepat 3 hari. Kalau kita nawarnya, boleh nggak 2 bulan? Boleh nggak 3 bulan? Nawar ke atas, sama nawarnya ke bawah. Itu udah beda, Pak. Makanya kita nggak dipilih jadi sahabat, ya. Kita jadi orang sekarang, bukan jadi orang sahabat. Itu nawar ke bawah. Kata Pak bulan sebulan ke bawah, sampai di batas 3 hari. Loh, katanya Imam Syafi'i waktu Ramadan hatam 60 kali, Imam Bukhari 60. Itu gimana? Dilarang 3 hari paling cepat. Berarti kalau itu 2 hari 2 kali, pagi hatam, malam hatam. Gimana jawabnya, Ustaz? Rasulullah jelas-jelas melarang karena nggak akan dipahami kalau hanya subuh, isya, maghrib, selesai. Lihatlah, karena yang Al-Quran kalau hanya Quran dari hari itu tidak dipahami, hanya bunyi. Ya,
Ini bicara yang semangat-semangat Pak ya. Dan ternyata di Indonesia ada sebenarnya di mana Pak? Temboro ya, di Jabodetabek juga ya. Tiap malam khatam tarawihnya. Ya, ada masih bisa di Mesir belum ada, di Indonesia. Mungkin perlu coba sekali-kali. Katanya ada pilihannya, yang 30, yang 20, yang 10, semalam ada pilihannya. Jadi masjid-masjidnya itu dipecah dibagi. Mungkin yang mau baru datang belajar ikut yang 10 juz. Besok coba yang 20. Hari ketiganya coba yang 30. Semalam. Jadi kata ulama, kalau rutin tiap hari nggak boleh kurang dari 3 hari. Tadi karena ada suatu kecilannya tadi, Quran akan tidak dipahami. Tapi kalau sekali-kali Ramadan, gitu, di momen-momen tertentu, ya, hari Arafah, ya, Lailatul Qadar, Muharram, kurang dari 3 hari nggak bisa. Riwayat-riwayat yang saya jumpai memberikan toleransi kalau tadi sebulan ya, ada sampai diberikan 60 hari, 2 bulan. Berarti sehari setengah juz. Insya Allah kalau rutin setengah juz, paling tidak mungkin kalau kita dulu usia 30 biasa meninggal 30 tahun rutin, berarti 2 bulan sekali hatam, setengah hafal. Walaupun tidak hafal tapi setengah. Kalau dia imam baca salah mungkin, kok kayaknya nggak begini. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, mislut tamrati, seperti kurma. Rasanya enak tapi nggak ada baunya. Kurma apa ya? Lutok ya. Lutok itu kan yang masih mentah itu kan nggak ada baunya, tapi rasanya sudah mulai enak. Wa masalul munafiqin alladzi yaqra'ul Qur'an, munafik yang biasa membaca Al-Quran seperti royhana. Apa royhana? Buah royhana itu. Tadi juga al-qayyim. Nggak tahu fungsinya apa sih. Kalau dicari di Google surah royhana, apa pun agak susah juga. Baunya baik, wangi, tapi ketika dimakan pahit. Apa? Buah apa kira-kira itu? Nggak ada baunya wangi, pas dimakan pahit. Apa? Buah apa? Royhana. Ya. Itu munafik yang ngaji, ada munafik yang ngaji. Sudah munafik nggak ngaji seperti Hamdalah. Hamdalah itu yang berduri, ya. Tidak ada wanginya, rasanya pahit. Kurang lebih ini pasnya, jelas yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi suaranya tidak optimal. Ya. Saya berbilang katanya kalau pegang mix sehat, atau nanti kalau sampai rumah tadi sempat kayak demam gitu. Kalau pegang mix sehat, benar-benar sehat. Jazakumullah khairan wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الأساتذة والأساتذة أسعدكم الله. هذه هي الموعظة الحسنة من روح مربنا الدكتور أحمد جنيدي الماجستير. عسى أن يجعل الله هذه العلوم نافعة لنا في الدنيا والآخرة. آمين 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 يا رب العالمين. الآن أريد أن أعطيكم الفرصة للسؤال. يمكن من يريد أن يسأل فعليه الوقت. Ya, jadi mungkin yang mau bertanya saya sediakan waktu bagi Ustadz dan Ustadzah. Sebentar tadi royhana di sini diartikan kemangi. Wangi ya, tapi rasanya kan. Ya. Kalau hamdalah pare, gambarnya pare ya. Ya, pare nggak ada baunya juga. Kalau kemangi kan wangi.
Mafi Ustaz. Mafi siapa Mafi Bulus? Bainahuma Ustaz. Mafi soal, mafi fulus. شكرا أستاذ سلام. الآن الفقرة الرابعة يعني قراءة الدعاء. أرجو من أستاذنا الكرام الأستاذ محمد رحمة فليتفضل عليه مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukrul alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yarda. Di jalan wajib wa di suwabani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfirna bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahwuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. أيها الأساتذة والأساتذة أسعدكم الله. هذه هي البرامج في هذا اليوم. أقول لكم شكرا جزيلا على حسن انتباهكم واستماعكم إلي وأطلب منكم العفو إن وجدتم الخطايا مني. أخيرا أقول لكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gak ada foto. Wes mereka. Gracias.